Pada tahun 1993, seorang teman sekelas menyelamatkan hidupku dengan Rp1.000. 10 tahun kemudian, dia terlilit utang saat membuka sebuah warung sederhana. Aku datang membawa Rp2 miliar untuk menjadi sandaran bagi ibu dan anak itu, membuatnya terpana. Selamat datang para pendengar yang budiman dalam kisah hari ini. Pernahkah dalam hidup Anda terpojok, difitnah, dan martabat Anda diinjak-injak hingga rasanya ingin menyerah sepenuhnya, lalu di saat tergelap itu, sebuah tangan tak dikenal terulur menarik kita ke arah cahaya. Kisah yang akan Anda dengar ini adalah sebuah perjalanan panjang selama 10 tahun yang penuh dengan air mata, sakit hati, rasa terima kasih, dan hukum karma yang sangat ajaib. Ini adalah kisah tentang setumpuk uang yang menyelamatkan sebuah nyawa dan sumpah baja seorang pria yang bertekad membalas budi. Mari kita simak bersama dinginnya musim hujan yang menusuk di Jakarta pada tahun 1993. Dinginnya terasa mengiris kulit dan daging, menembus setiap helai kain usang di kemeja lengan pendekku, menusuk langsung hingga ke tulang sumsum. Namaku Banyu, seorang pemuda dari desa di Jawa Tengah yang membawa kemiskinan dari daerah pedalaman ke ibu kota dengan impian mencari ilmu untuk mengubah nasib. Di zaman itu, lulus masuk universitas adalah sebuah prestasi luar biasa, kebanggaan seluruh keluarga di kampung halaman yang miskin. Namun, bersama dengan surat penerimaan yang berwarna cerah itu, ada pula beban biaya hidup dan makan yang membebani pundak kurus orang tuaku yang terbakar matahari di desa. Untuk bertahan di kota metropolitan yang gemerlap ini, aku harus memeras seluruh tenagaku setiap hari. Siang hari, aku membawa perut kosong ke ruang kuliah, memelototkan mata untuk menyerap setiap kata dari dosen. Malam harinya, aku membenamkan tubuhku yang kurus di pasar induk Kramat Jati. Di sana, dunianya benar-benar berbeda. Bau keringat asam para kuli angkut, bau buah-buahan yang terlalu matang dan membusuk, bau amis ikan dan udang yang menyengat telah menjadi aroma yang akrab meresap ke dalam tidurku yang tak pernah lelap. Keranjang-keranjang buah, karung-karung beras yang beratnya membebani pundakku meninggalkan rasa sakit yang luar biasa. Semua kepahitan itu aku terima sebagai ganti beberapa lembar uang receh yang kumal, cukup untuk mengganjal perut dengan roti tawar sepanjang hari dan menabung sedikit demi sedikit untuk biaya kuliah. Di kampusku saat itu, jurang pemisah antara si kaya dan si miskin terlihat begitu jelas dan kejam. Para mahasiswa dari kota mengenakan pakaian rapi dan wangi. Mereka mengendarai sepeda impor yang mahal atau, bagi yang lebih berada, mengendarai sepeda motor matic yang elegan atau motor bebek model terbaru yang suara mesinnya renyah menggema di seluruh sudut kampus. Sementara aku menarik diri ke sudut yang gelap, muram, dan menghindari tatapan kasihan, terkadang tatapan merendahkan dari beberapa orang yang hanya menilai manusia dari materi. Kerah bajuku sudah usang dan sobek. Sandal jepit di kakiku sudah menipis di bagian tumit hingga jari-jari kakiku yang kotor terlihat. Aku menciptakan cangkang dingin untuk diriku sendiri, pendiam, dan hanya menunduk pada buku-buku teks yang kupinjam dari perpustakaan untuk melupakan perut yang keroncongan karena lapar. Lalu, di tengah gambaran kelabu kehidupanku yang suram itu, Kirana muncul. Dia seperti bintang terang yang berkelip di langit malam. Kirana adalah primadona terkenal di kampus, seorang putri dari keluarga terpandang. Keluarganya terkenal di seluruh Jakarta karena bisnis emas dan perhiasan mereka, serta memiliki banyak tanah dan properti mahal. Setiap pagi, dia datang ke kampus dengan sepeda motor impor berwarna merah marun yang mahal. Dia mengenakan gaun sutra yang anggun, menebarkan aroma parfum impor mahal yang seumur hidupku belum pernah kucium. Kulitnya putih bersih tanpa noda, senyumnya selalu merekah cerah, menghangatkan bahkan hari-hari yang paling dingin sekalipun. Kami seperti dua garis paralel tak terhingga yang berasal dari dua dunia yang sama sekali berlawanan. Aku adalah lumpur kotor di bawah kaki, sedangkan dia adalah awan putih yang anggun di puncak langit. Namun, di balik penampilannya yang anggun dan mewah itu, Kirana memiliki hati yang begitu baik dan tulus hingga membuat orang terkejut dan kagum. Dia sama sekali tidak sombong, angkuh, atau menghina mahasiswa miskin sepertiku. Sebaliknya, dia sering membantu dengan cara yang sangat halus dan diam-diam. Aku ingat betul siang-siang yang suram di kantin kampus. Ketika aku dengan gemetar mengeluarkan koin-koin terakhir dari sakuku yang lusuh untuk membeli sepiring nasi putih dengan kecap asin.
Tiba-tiba, petugas kantin yang baik hati memberiku sepiring semur daging yang masih hangat. Mereka tersenyum dan berkata, "Seseorang sudah membayar makanan ini untukmu." Awalnya aku bingung, tetapi setelah beberapa kali memperhatikan, aku melihat tatapan Kirana tertuju padaku dari meja yang jauh. Dia tersenyum tipis, mengangguk, lalu perlahan memalingkan wajahnya. Bukan hanya aku, banyak mahasiswa miskin lain dengan keadaan sulit di kampus juga menerima bantuan diam-diam dan hangat itu. Kirana melindungi harga diri kami yang rapuh dengan tidak pernah secara langsung memberikan uang atau bersedekah di depan umum. Dia lembut dan halus seperti gerimis musim semi. Diam-diam menyirami jiwa-jiwa yang kering dan retak karena dikepung kemiskinan. Meskipun hatiku dipenuhi rasa terima kasih yang tak terhingga padanya. Namun rasa rendah diri dan minder karena status sosialku yang rendah membuatku tidak pernah punya cukup keberanian untuk mendekatinya dan mengucapkan terima kasih yang tulus. Aku hanya bisa memandangnya dari kejauhan, mengukir bayangan gadis baik hati itu dalam-dalam di benakku. Suatu pagi di pertengahan bulan April yang gerah, kelas kami diselimuti oleh suasana tegang dan sesak yang menyesakkan napas. Ketua kelas berdiri di depan, wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi dahinya. Dia baru saja dengan gemetar mengumumkan berita yang mengejutkan. Uang kas kelas yang baru saja dikumpulkan dengan susah payah untuk perjalanan studi tur yang akan datang telah raib dari laci meja dosen. Jumlah uang yang hilang mencapai Rp1.000. Pada tahun 1993, ketika nilai uang masih sangat tinggi, itu adalah sebuah kekayaan yang sangat besar, setara dengan harga beberapa gram emas. Bagi mahasiswa miskin dari pedesaan sepertiku, itu adalah jumlah uang yang mungkin seumur hidup bekerja keras pun belum tentu pernah kupegang. Seluruh ruang kuliah langsung menjadi riuh seperti sarang lebah yang diganggu. Bisik-bisik dan desas-desus tak henti-hentinya terdengar dari setiap sudut ruangan. Tatapan curiga mulai menyapu setiap wajah yang ada di kelas. Di tengah kerumunan yang kacau dan panik itu, Praga melangkah maju. Praga adalah putra manja seorang pejabat berpengaruh. Dia selalu mengandalkan kekayaan dan kekuasaan keluarganya, sehingga sifatnya sangat angkuh dan sombong. Dia secara khusus tidak menyukaiku dan menunjukkan kebenciannya secara terang-terangan. Mungkin karena meskipun aku miskin dan hina, prestasi akademisku selalu berada di peringkat atas, mengalahkan reputasinya yang sebenarnya kurang pandai tetapi suka pamer. Praga berdiri berkacak pinggang. Matanya yang sipit dan tajam memandang berkeliling kelas lalu berhenti tepat padaku. Suaranya terdengar penuh kedengkian dan ejekan, merobek suasana yang bising. Dia menunjuk lurus ke wajahku dengan jarinya yang memakai cincin emas berkilauan. Dia berteriak dengan lantang, "Di kelas ini, yang paling miskin, yang paling sering kelaparan, yang paling butuh uang, pastilah dia." Dia mengutip pepatah, kemiskinan melahirkan kejahatan, lalu dengan yakin menyatakan bahwa seorang mahasiswa dari desa yang setiap malam harus bekerja kasar sebagai kuli angkut sepertiku, pasti tidak bisa menahan godaan saat melihat uang kas sebanyak itu tergeletak di meja. Tuduhan tak berdasar dari Praga menusukku seperti pisau-pisau fitnah yang menghunjam dadaku. Rasa marah dan sakit hati membuncah hingga ke tenggorokan. Aku berdiri, kedua tanganku terkepal begitu erat hingga kuku-kuku menancap ke telapak tangan dan mengeluarkan darah. Aku menggeram, menatap lurus ke matanya, dan menyatakan bahwa diriku sama sekali tidak bersalah. Aku memang miskin, tetapi aku dididik dengan baik. Orang tuaku mengajariku bahwa gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Aku tidak akan pernah melakukan perbuatan rendah seperti mencuri. Namun, pembelaanku yang jujur menjadi begitu lemah dan tak berdaya di hadapan kerumunan yang telah terhasut. Teman-teman Praga yang kaya dan sering bergaul dengannya segera ikut-ikutan. Mereka melontarkan cemoohan dan sindiran pedas, memojokkanku ke jalan buntu. Mereka mengerumuniku, mendorong dan mendesakku ke sudut sempit di belakang kelas. Praga mendekat dengan wajah penuh kemenangan, mendorong bahuku dengan keras hingga aku terhuyung dan hampir jatuh. Dia berteriak menuntutku untuk membuka tasku agar bisa digeledah. Aku menggertakkan gigi menahan amarah, membiarkannya mengobrak-abrik semuanya. Buku-buku dan pulpen murahku berjatuhan, berserakan di lantai, tidak menemukan sepeser pun uang di dalam tas. Praga masih belum mau melepaskanku. Dia menyeringai dengan senyum licik dan jahat.
Dia menunjukku, dengan suara keras menuntutku untuk melepaskan semua pakaian luarku agar bisa mereka periksa. Dia berargumen dengan kurang ajar. Dia pasti menyembunyikan uang itu di badannya untuk diselundupkan keluar. Itulah saat paling kelam dan paling memalukan dalam 20 tahun hidupku. Kehormatan seorang laki-laki, harga diri inti seorang manusia, diinjak-injak tanpa ampun. Aku memandang wajah-wajah yang mengejek di sekelilingku. Hatiku terasa sakit, begitu sesak hingga aku tidak bisa berkata-kata. Jika aku pengecut dan menuruti permintaan gilanya, aku akan selamanya menanggung aib ini seumur hidupku, tidak akan bisa mengangkat kepala di lingkungan ini lagi. Tapi jika aku melawan, aku akan langsung dicap sebagai pencuri yang keras kepala. Dengan risiko dikeluarkan dari universitas tepat di depan mata, pintu masa depan cerah yang kuimpikan. Semua harapan orang tuaku yang menua di kampung halaman. Semuanya berada di ambang kehancuran hanya karena fitnah keji ini. Aku memejamkan mata erat-erat, menggigit bibirku hingga berdarah. Setetes air mata kepahitan mengalir dari sudut mataku. Aku merasa diriku saat ini begitu kecil dan menyedihkan. Seperti seekor binatang lemah yang terpojok oleh pemburu, hanya bisa pasrah menunggu takdir dari mereka yang kejam. Tepat di saat aku tenggelam dalam keputusasaan yang paling dalam, merasa akan segera hancur lebur, sebuah suara jernih namun memiliki kekuatan tak kasat mata terdengar. Suara itu memotong hiruk-pikuk di kelas. Semua orang menoleh. Kerumunan yang berkerumun membuka jalan saat Kirana dengan langkah mantap masuk ke dalam lingkaran. Wajah cantiknya memerah karena marah. Matanya memancarkan percikan amarah. Dia berjalan lurus ke hadapan Praga. Tanpa membuang waktu untuk penjelasan, tanpa mempedulikan pengaruhnya, dia mengayunkan tangannya dan menampar wajah Praga dengan keras. Suara tamparan itu begitu nyaring dan tajam. Suara itu membuat semua orang di ruangan terdiam, terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Tak ada yang berani bersuara. Praga terhuyung mundur, memegangi pipinya yang memerah dengan bekas 5 jari. Dia tergagap, tak mampu mengeluarkan kata-kata. Kirana menatap tajam ke wajahnya, berdiri tegak tanpa mundur sedikitpun. Suaranya terdengar tegas dan jelas, setiap kata diucapkan dengan lantang. Dia menunjuk Praga dan menyebutnya pengecut dan bodoh. Dia mengungkap kebiasaan buruknya yang sombong dan menindas yang lemah karena mengandalkan kekayaan dan kekuasaan keluarganya. Dia mengkritik tindakan fitnah tanpa dasarnya sebagai kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Dia dengan tegas menyatakan bahwa selama pihak universitas belum melakukan penyelidikan dan mengambil kesimpulan, tidak ada satu individu pun yang berhak menghina martabat orang lain. Apalagi sekelompok mahasiswa yang merasa berhak memaksa teman sekelasnya untuk membuka baju di depan umum seperti ini. Kata-kata tajam Kirana menghantam seperti palu godam. Kerumunan mahasiswa yang tadinya riuh mendukung Praga kini merasa malu. Mereka semua menundukkan kepala, tidak berani menatap siapapun. Praga, meskipun kesakitan karena tamparan itu, dengan sifat keras, kepalanya masih mencoba menyelamatkan sedikit harga dirinya. Dia meninggikan suaranya, menantang Kirana. Dia bertanya, jika bukan dia yang mencuri, siapa yang akan mengganti uang kas sebesar 1.000 rupiah yang hilang agar kelas bisa studi tour? Dia menyeringai sinis, menantang siapapun di kelas ini yang punya nyali dan uang untuk menjamin seorang mahasiswa miskin tanpa uang sepertiku. Kirana sama sekali tidak goyah menghadapi sikap kurang ajarnya. Dia dengan dingin membuka kunci tas kulit mahalnya. Tangannya yang lentik dengan tegas mengeluarkan setumpuk uang kertas bernilai besar. Ketebalan tumpukan uang itu membuat semua orang terbelalak. Kunukan kerian kertas. Uang kertas yang masih baru dan kaku itu masih menebarkan aroma khas tinta cetak. Dia memegang tumpukan uang itu, dan dengan kekuatan penuh melemparkannya tepat ke dada Praga. Tumpukan uang itu terlepas. Lembaran-lembaran uang berhamburan ke segala arah dan berserakan di lantai keramik kelas. Kirana mengangkat dagunya dan meninggikan suaranya. Dia mengumumkan kepada semua orang bahwa jumlah uang yang berserakan di lantai itu tepat 1.000 rupiah. Dia menegaskan akan menggunakan uangnya sendiri untuk membeli kembali kehormatanku, untuk melindungi martabatku. Dia secara resmi menjaminku di hadapan seluruh kelas, memastikan bahwa aku bukanlah pencurinya. Seluruh ruang kuliah yang luas menjadi sunyi senyap seperti danau yang tenang. Tidak ada bisikan,
Tidak ada yang berani bergerak, hanya lembaran-lembaran uang berharga yang tergeletak berserakan di lantai. Aku berdiri terpaku di sudut, jantungku berdebar kencang seolah mau meledak. Tenggorokanku tercekat, air mata menggenang, bibirku bergetar tak mampu mengucapkan sepatah kata pun untuk menggambarkan perasaanku. Saat itu, Kirana perlahan berbalik menatapku. Tatapannya tidak mengandung sedikit pun rasa kasihan atau superioritas. Itu adalah tatapan hangat yang penuh dengan rasa hormat yang mendalam dan simpati dari seorang manusia kepada manusia lainnya. Dia perlahan mendekatiku, mengulurkan tangannya yang putih mulus untuk merapikan kerah kemejaku yang usang dan berantakan akibat pertengkaran tadi. Tangannya lembut, hangat, dan menebarkan aroma lembut yang menenangkan, mengusir bau keringat asam dari tubuhku. Dia menatap lurus ke mataku, suaranya melembut tetapi membawa ketegasan yang luar biasa. Dia menasihatiku kata demi kata, memintaku untuk mengingatnya baik-baik. Sebagai seorang laki-laki dalam hidup, tidak peduli seberapa miskin atau terdesak, tidak peduli seberapa keras dunia menghantam, harus selalu berdiri tegak. Jangan pernah menundukkan kepala dan membiarkan orang lain menginjak-injak martabatmu. Kata-kata Kirana itu masuk ke telingaku seperti sumber kekuatan dahsyat yang mengalir di sepanjang tulang punggungku. Kekuatan itu seketika menghapus semua rasa sakit, ketakutan, dan kepengecutan yang selama ini bersarang di jiwaku. Aku menatapnya, air mata panas berlomba-lomba jatuh di pipiku yang legam. Tapi tulang punggungku mulai tegak, kuat dan bangga. Kerumunan di sekitarku secara otomatis bubar, memberi jalan. Beberapa orang dengan diam-diam membungkuk memunguti uang di lantai, mengumpulkannya dan memberikannya kepada ketua kelas, lalu diam-diam kembali ke tempat duduk mereka. Kirana bahkan tidak melirik Praga lagi, dia mengambil tasnya, dan dengan sikap tenang dan angkuh berjalan keluar kelas. Budi baik yang tak terhingga hari itu, keberaniannya yang tak peduli omongan orang untuk membelaku. Tumpukan uang yang dilemparkan ke wajah orang-orang sombong itu telah mengukir bekas luka yang dalam dan abadi di benakku. Gadis itu tidak hanya menyelamatkan kehormatanku sesaat. Dia telah membangunkan seluruh diriku, mengubah seluruh hidup dan masa depan seorang pemuda miskin yang berada di ambang kehancuran. Sore itu, langit Jakarta tiba-tiba mendung. Awan hitam bergulung-gulung lalu menumpahkan hujan deras. Butiran-butiran hujan sebesar kacang polong menghantam jalan aspal tanpa henti. Angin menderu, meniup dahan-dahan pohon di pinggir jalan. Meskipun cuaca buruk, di dalam hatiku saat ini berkobar api semangat rasa terima kasih dan tekad baja. Aku mengobrak-abrik barang-barangku yang sedikit, mengambil selembar kertas HVS yang paling bersih. Aku menulis dengan hati-hati setiap hurufnya. Sebuah surat utang yang jelas menyatakan utang sebesar Rp15.000. Di bawahnya, aku menandatangani namaku, Banyu, dan menambahkan baris komitmen yang sangat serius. Aku bersumpah pada diriku sendiri bahwa aku pasti akan mencari uang untuk mengembalikan utang itu beserta bunganya kepada penolongku. Aku buru-buru meminjam sepeda butut teman sekamarku. Tanpa memakai jas hujan, aku menerobos hujan deras, mengayuh sepedaku. Aku mencari alamat rumah Kirana yang telah kutanyakan sebelumnya. Villa megah keluarganya terletak di sebuah jalan besar yang ramai di pusat ibu kota. Gerbang besi tempa yang tinggi dan megah melindungi halaman taman yang luas. Aku basah kuyup dari kepala hingga ujung kaki. Pakaianku menempel di badan, rambutku acak-acakan oleh air hujan bercampur lumpur. Aku berdiri gemetar di depan gerbang megah itu, ragu-ragu untuk waktu yang lama, bergulat dengan rasa rendah diriku, sebelum akhirnya berani menekan bel. Seorang pembantu paruh baya membuka pintu kecil. Matanya terbelalak kaget melihat penampilanku yang menyedihkan dan kumal dengan tatapan waspada. Dengan ragu, aku menyebutkan namaku dan meminta izin untuk bertemu Kirana. Beberapa saat kemudian, pintu utama villa terbuka. Kirana keluar ke teras. Dia memegang payung transparan, mengenakan pakaian rumah dari sutra yang lembut dan mewah. Melihat keadaanku yang menggigil di bawah hujan, alisnya sedikit berkerut karena terkejut. Aku maju selangkah, dengan gemetar merogoh saku celanaku, mengeluarkan surat utang yang telah kubungkus dengan hati-hati dalam 3 lapis plastik. Untuk melindunginya dari hujan, aku menyerahkan surat itu kepadanya dengan kedua tangan. Aku mencoba menjaga suaraku agar tetap tenang. Aku mengucapkan setiap kata dengan jelas,
menegaskan kepadanya bahwa ini adalah utang budi dan utang materi yang sangat besar. Sebagai seorang laki-laki, aku pasti akan bekerja untuk mengembalikan uang ini kepadanya. Tidak peduli berapa tahun yang dibutuhkan, tidak peduli berapa banyak kesulitan yang harus kualami. Kirana berdiri diam menatap surat basah di tanganku, lalu mengangkat matanya yang bulat menatap dalam ke wajahku yang tirus. Dia tertawa kecil, senyumnya lembut dan jernih seperti permukaan danau di musim gugur, tanpa sedikit pun perhitungan untung rugi duniawi. Dia menggelengkan kepalanya perlahan, tidak mengulurkan tangan untuk menerima surat utang itu. Dia berkata dengan suara lembut, "Aku membantumu sore ini bukan karena aku berharap suatu hari kamu akan mengembalikan uang itu. Bagi keluargaku, jumlah itu tidak seberapa. Tapi bagimu, itu adalah hidupmu." Dia membantu karena dia tidak bisa tinggal diam melihat penindasan. Dia menyarankanku untuk menyimpan surat itu. Satu-satunya harapannya adalah agar aku fokus belajar hingga sukses. Berdiri tegak dengan bangga seperti yang dia pesankan. Dia ingin aku menggunakan kesuksesanku untuk membuktikan kepada mereka yang pernah meremehkan dan menginjak-injakku betapa salahnya mereka. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Kirana dengan tegas menolak surat utang itu. Bungkusan plastik itu terlepas dari tanganku dan jatuh ke tanah yang basah. Aku membungkuk dalam-dalam sebagai tanda terima kasih. Dengan hati-hati mengambil kembali surat itu, dan menyimpannya jauh di dalam saku sebagai motivasi untuk diriku sendiri. Setelah itu, aku berbalik, menuntun sepeda bututku, dan berjalan lurus ke dalam tirai hujan putih yang menutupi jalan pulang. Air hujan bercampur dengan air mata di wajahku terasa asin. Sejak saat itu, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak membiarkan diriku lemah lagi sedetik pun. Nasihat tulus Kirana secara resmi menjadi kompas penunjuk jalanku, obor terang yang memandu seluruh hidupku yang penuh liku-liku setelahnya. Namun, hidup seringkali penuh ironi. Tepat seminggu setelah hujan yang menentukan itu, ketika aku baru saja mendapatkan pekerjaan sebagai kuli bangunan dengan upah yang sedikit lebih baik untuk menabung membayar utang, aku terkejut mendengar kabar bahwa dia telah pergi. Kirana telah menyelesaikan semua urusannya, menarik berkas-berkasnya untuk melanjutkan studi di luar negeri. Keluarga besarnya ternyata diam-diam telah mengatur segalanya untuk masa depan putri mereka sejak lama. Insiden dia membelaku hanyalah sebuah kebetulan yang terjadi sebelum dia berangkat. Dia pergi begitu cepat, begitu tiba-tiba, terbang ke negeri yang jauh ribuan mil. Aku bergegas ke Bandara Soekarno-Hatta dalam hujan gerimis yang terlambat, tetapi yang kutemukan hanyalah kehampaan. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Tidak sempat mengantar penolongku bahkan untuk jarak yang singkat. Waktu berlalu, surat-surat yang kutulis dengan rapi dan kukirim ke alamat vilanya selalu dikembalikan oleh kantor pos karena tidak ada penerima. Aku bersusah payah datang langsung untuk bertanya. Baru ku tahu bahwa keluarganya masih tinggal di vila lama itu. Tetapi rasa rendah diri dan kesibukan mencari nafkah yang keras telah membuatku tidak pernah punya cukup keberanian untuk kembali mencarinya. Kirana lenyap dari hidupku tanpa kabar, seperti mimpi indah yang sangat singkat. 10 tahun setelah perpisahan itu adalah rangkaian hari-hari di mana aku bekerja dengan sangat keras, mengabaikan rasa lelah. Aku menenggelamkan diri dalam buku-buku, belajar dengan giat, dan lulus sebagai lulusan terbaik di angkatanku. Setelah lulus, aku terjun ke pasar kerja yang sangat kompetitif, memulai dari pekerjaan yang paling rendah dan berat. Aku bekerja sebagai sales, berlari ke setiap sudut gang memohon setiap kontrak kecil. Aku begadang berhari-hari untuk belajar sendiri, meneliti pasar ekspor-impor yang penuh kesulitan. Ada saat-saat kegagalan datang silih berganti, utang menumpuk, tubuh lelah, dan aku ingin menyerah. Tetapi di saat-saat lemah itu, aku teringat tamparan keras Kirana pada orang yang salah. Teringat tumpukan uang yang berserakan di lantai, teringat nasihat tegasnya di bawah teras ruang kuliah. Teringat rasa malu dan terhina saat di pojokan hari itu. Kenangan mendalam itu berubah menjadi motivasi raksasa, seperti sumber energi besar yang mendorongku untuk bangkit dan maju. Aku memanfaatkan setiap kesempatan sekecil apapun, dengan cerdik membangun berbagai hubungan sosial yang kompleks. Aku merasakan segala macam pahit manisnya hidup, memahami seluk-beluk dunia bisnis yang penuh tantangan. Dari seorang kuli angkut miskin yang berutang,
Aku bangkit dengan keringat yang bercucuran, dengan air mata yang kutelan kembali, dan dengan usaha maksimal dari diriku sendiri. Utang budi masa lalu masih tersimpan di sudut terdalam hatiku, tak henti-hentinya mendorong dan membakar hasratku, memaksaku untuk sukses dengan segala cara. Tanpa terasa, 10 tahun yang panjang telah berlalu seperti sekejap mata. Pada tahun 2003, ibu kota Jakarta telah sepenuhnya mengenakan jubah baru yang gemerlap. Jalan-jalan diperlebar, lalu lintas padat, gedung-gedung pencakar langit, pusat-pusat perbelanjaan mewah mulai bermunculan, menggantikan lingkungan lama. Dan aku, mahasiswa miskin dengan kemeja usang 10 tahun yang lalu, dengan kegigihan dan tekad baja, kini telah berubah total. Aku telah duduk di kursi direktur sebuah perusahaan ekspor-impor ternama di ibu kota. Di bawahku ada ratusan karyawan yang bekerja keras. Pendapatan perusahaan selalu mencapai tingkat keuntungan yang besar, terus tumbuh setiap tahun. Penghasilan pribadiku saat ini telah mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan. Angka yang 10 tahun lalu bahkan dalam mimpi pun tak berani kubayangkan. Aku mengenakan setelan jas buatan tangan dari luar negeri. Turun dari mobil mewah dengan sopir pribadi. Aku sering muncul di pesta-pesta mewah kalangan atas, di mana orang-orang mengangkat gelas anggur mahal dan membicarakan bisnis miliaran rupiah. Semua orang di sekitarku menatapku dengan kagum, ramah, dan penuh hormat. Aku benar-benar telah mengubah nasibku, mematahkan takdir kemiskinan untuk naik ke kelas orang sukses yang mengendalikan hidup mereka sendiri. Namun, setelah jam-jam sibuk di dunia bisnis, ketika kembali ke apartemenku yang luas namun kosong, jauh di dalam lubuk hatiku, aku masihlah pemuda yang sama, membawa utang budi yang mendalam, yang belum menemukan kesempatan untuk membalasnya. Kekayaan dan kedudukan yang kumiliki tidak membuatku lupa akan masa laluku yang sulit. Itu juga tidak bisa memudarkan bayangan anggun penolongku di masa lalu. Di dalam dompet kulit buaya mahal yang selalu kubawa, di kompartemen paling rahasia dan penting, aku tidak menyimpan kartu kredit dengan limit tinggi atau cek bernilai besar. Di sanalah aku menyimpan selembar kertas yang telah menguning dan kusut dimakan waktu. Itu adalah salinan dari surat utang 1.000 rupiah yang kutulis dengan segenap rasa terima kasih pada hari hujan badai 10 tahun yang lalu. Setiap kali aku menghadapi jalan buntu, aku membuka dompetku dan melihat tulisan tanganku yang tergesa-gesa di masa lalu. Hatiku kembali terasa berat. Itulah satu-satunya hal yang mengingatkanku pada asal-usulku yang miskin, pada nilai kebaikan yang telah menyelamatkan dan menarik hidupku keluar dari kegelapan. Selama bertahun-tahun, dengan uang dan kedudukan di tangan, aku telah menghabiskan banyak biaya, meminta bantuan banyak koneksi. Aku bahkan menyewa pencari informasi terbaik untuk diam-diam melacak jejak keluarga Kirana. Aku pernah sendirian mengendarai mobil kembali ke lingkungan villa lamanya. Aku bertanya kepada setiap pekerja, setiap tetangga di sekitar sana, tetapi yang kudapat hanyalah gelengan kepala. Mereka samar-samar bercerita bahwa keluarga besar itu tiba-tiba mengalami bencana bisnis yang mengerikan yang menyebabkan mereka bangkrut total. Villa itu disita oleh bank dan dilelang. Seluruh keluarga tercerai-berai, pindah entah kemana tanpa ada yang tahu. Kirana setelah belajar di luar negeri juga tidak pernah menghubungi teman-teman lamanya di kampus. Semua jejak tentangnya seperti sebutir pasir yang jatuh ke lautan luas, hilang dan tanpa harapan. Seringkali, saat duduk sendirian di kantor yang sunyi, merenung, memandang arus lalu lintas yang sibuk di bawah lampu jalan, aku menyalahkan diriku sendiri. Aku bertanya-tanya di mana Kirana sekarang. Apakah dia hidup bahagia atau menderita? Apakah dia sudah menikah dan memiliki keluarga yang damai? Dan apakah dalam ingatannya masih terbayang wajah mahasiswa miskin tempo dulu? Perasaan sedih karena memiliki begitu banyak uang dan kekuasaan, namun sama sekali tidak berdaya menemukan kembali seorang penolong, membuatku resah selama 1 dekade, dan akhirnya, roda takdir pun berputar. Pada suatu malam di akhir musim kemarau tahun 2003, cuaca Jakarta mulai sejuk. Angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga yang khas. Malam itu, aku baru saja berhasil menegosiasikan dan menandatangani kontrak ekspor hasil pertanian yang sangat besar dengan seorang mitra penting dari luar Jawa. Untuk merayakan kemenangan, seperti biasa, asistenku telah memesan meja di sebuah restoran mewah di kota. Namun, mitra bisnis yang lebih tua itu tiba-tiba menolak.
Dia bilang sudah bosan dengan makanan rumit dan berminyak di ruangan ber-AC. Dia dengan tulus ingin menikmati sedikit cita rasa kuliner sederhana yang otentik dari jalanan Jakarta. Dia secara khusus ingin makan gulai kambing di sebuah warung kaki lima yang tersembunyi di sebuah gang kecil yang berliku-liku, yang secara kebetulan dia dengar dari teman-temannya. Pelanggan adalah raja. Tentu saja aku dengan senang hati menuruti keinginannya. Aku memberi isyarat kepada sopir untuk memarkir mobil di pinggir jalan besar, lalu aku sendiri berjalan kaki bersama mitra bisnisku masuk ke gang sempit itu. Gang itu kecil, gelap, dan lembab. Cahaya lampu jalan yang redup menyinari dinding-dinding bata yang berlumut dan bernoda dimakan waktu. Suara klakson motor yang nyaring, suara orang saling memanggil, tawa dan obrolan riuh rendah terdengar dari sebuah warung makan yang ramai di ujung gang. Aku mengenakan jaket tipis, berjalan perlahan menuju warung sederhana itu. Saat itu, aku hanya berpikir untuk menyelesaikan makan malam demi menjaga hubungan bisnis. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa hanya beberapa puluh langkah lagi, di sudut kota yang sunyi dan sederhana ini, roda takdir akan membuka sebuah persimpangan yang menentukan. Momen ajaib yang telah kutunggu-tunggu dengan gelisah selama 10 tahun. Gang kecil itu penuh dengan asap dari arang yang bercampur dengan aroma bawang putih goreng yang harum dan bau cabai yang menyengat. Warung gulai itu terletak di tengah halaman semen yang retak-retak, dengan atap terpal biru dan merah yang ditambal sulam. Meja-meja plastik merah dan hijau yang sudah usang diletakkan berdekatan, memenuhi jalan setapak. Para pelanggan sebagian besar adalah pekerja kasar, pedagang pasar, dan sekelompok anak muda yang makan dan minum dengan ribut. Suasananya begitu bising sehingga orang harus berbicara keras di telinga satu sama lain untuk bisa mendengar. Aku menarik kursi untuk mitra bisnisku di sebuah meja kosong di sudut terdalam, dengan hati-hati membersihkan permukaan meja yang masih lengket dengan sisa minyak. Di tengah pemandangan yang kacau itu, mataku tertumbuk pada sosok seorang wanita kurus yang sibuk berlari ke sana kemari, membersihkan dan melayani pelanggan. Wanita itu mengenakan kemeja bunga yang warnanya sudah pudar. Lengan bajunya digulung tinggi. Di luarnya terpasang celemek kotor yang kekuningan. Rambutnya diikat rapi dengan jepit plastik murah di belakang lehernya. Beberapa helai rambutnya yang basah oleh keringat menempel di pelipisnya. Dia baru saja berteriak pada koki untuk mempercepat pesanan, sambil dengan cepat membersihkan piring-piring dari meja pelanggan yang baru saja pergi. Gerak-geriknya sangat cekatan dan efisien. Sendirian mengurus puluhan meja tanpa henti sedetik pun. Aku mengerutkan kening, mengikuti sosok yang sibuk itu. Ada sesuatu yang sangat akrab dalam setiap gerakannya, setiap lekuk wajah wanita itu, yang membangunkan sebagian ingatanku yang tertidur. Jantungku tiba-tiba berdetak lebih cepat. Aku mencoba menajamkan pandanganku di bawah cahaya lampu yang remang-remang. Wanita itu berbalik, membawa semangkuk gulai kambing yang masih mengepul panas ke arah meja kami. Dia meletakkan mangkuk itu dengan keras di atas meja, tangannya meraih pemantik api dan menyalakannya. Tepat pada saat api menyala terang, menerangi wajahnya yang tirus dan pucat karena kerasnya hidup. Pupil mataku membesar sepenuhnya. Aku berdiri kaku di tempat. Kedua tanganku mencengkeram kursi plastik begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Meskipun 10 tahun telah berlalu, meskipun waktu dan kesulitan hidup telah merusak kecantikan anggunnya di masa lalu, aku sama sekali tidak mungkin salah mengenali tatapan mata dan hidung mancungnya itu. Itu adalah Kirana. Bintang paling terang di langit universitasku dulu, putri dari keluarga pedagang emas terkemuka, kini berdiri di hadapanku sebagai seorang pemilik warung kaki lima yang sibuk dan sederhana. Kirana baru saja selesai menyalakan kompor, dengan sigap mengambil lap dari bahunya untuk membersihkan kuah yang tumpah di pinggir mangkuk. Dia mengangkat matanya menatapku, sebagai refleks alami seorang pelayan kepada pelanggan. Mata kami bertemu di udara, tangan Kirana yang memegang lap berhenti di tengah jalan. Matanya terbelalak, kaget, dan terpana. Lap itu terlepas dari jari-jarinya yang kurus dan jatuh ke lantai yang kotor. Dia hanya berdiri membeku di sana, mulutnya sedikit terbuka tetapi tidak ada kata yang keluar. Aku dengan emosional maju selangkah, suaraku bergetar dan tercekat saat memecah keheningan di antara kami. Aku memanggil namanya dengan seluruh luapan perasaan yang terpendam selama 10 tahun pencarian penuh harapan. Kirana berkedip cepat, setetes air mata mengalir di sudut matanya,
lalu dengan cepat dia usap dengan punggung tangannya. Dia menggigit bibirnya erat-erat, mencoba menahan emosi yang meluap. Dia buru-buru membungkuk untuk mengambil lap, mengangguk pada mitra bisnisku, lalu dengan lembut menoleh padaku. Dia memintaku untuk makan dengan tenang bersama tamuku, dan setelah warung sepi, kami akan berbicara lebih lama. Setelah berkata demikian, Kirana bergegas pergi, kembali ke keramaian dan melanjutkan pekerjaannya yang sibuk. Selama makan malam hari itu, aku sama sekali tidak bisa berkonsentrasi pada urusan bisnis atau menikmati rasa gulai kambing. Aku dan mitra bisnisku makan dengan santai, tetapi mataku selalu mengikuti setiap langkah berat Kirana. Hatiku terasa sakit setiap kali melihatnya meminta maaf kepada pelanggan karena pesanan yang lambat. Setiap kali melihatnya mengangkat nampan berat, hatiku seolah diremas. Aku menahan keinginan untuk berlari dan berbicara dengannya, untuk mengambil alih piring-piring kotor itu. Aku dengan sabar menunggu hingga pukul 11 malam, ketika mitra bisnisku yang sudah lelah meminta izin untuk pulang lebih dulu. Warung mulai sepi, hanya tersisa beberapa meja anak muda yang sedang mengobrol. Kirana dengan lelah selesai membersihkan tumpukan piring terakhir. Dia melepaskan celemeknya yang kotor, mencuci tangannya seadanya di bawah keran, lalu menarik sebuah kursi plastik merah dan duduk di hadapanku. Dia mengangkat matanya yang lelah, dengan lingkaran hitam yang jelas terlihat di bawahnya, menatapku. Dia tersenyum tipis dan kaku. Senyum itu tidak lagi secerah dan sehangat dulu, melainkan penuh dengan kepasrahan dan kepahitan yang menyayat hati. Dia bertanya dengan suara serak tentang kabarku. Apakah pekerjaanku lancar? Aku menatapnya. Air mataku menggenang. Aku tidak percaya. Gadis yang pernah melemparkan setumpuk uang untuk membeli kembali martabatku, kini begitu kurus dan lelah. Malam semakin larut, dinginnya musim kemarau Jakarta semakin menusuk kulit. Warung kaki lima sudah selesai dibersihkan, para pegawai juga sudah pulang, hanya tersisa aku dan Kirana yang duduk berhadapan di bawah cahaya lampu kuning yang redup, dikelilingi oleh serangga yang beterbangan. Di atas meja plastik yang tergores, ada sebuah teko teh tubruk yang baru diseduh, asapnya mengepul tipis lalu lenyap di udara. Aku menuangkan secangkir teh panas untuk Kirana. Suaraku menjadi serius dan penuh keprihatinan. Aku bertanya langsung kepada Kirana tentang musibah keluarganya. Bertanya apa penyebab seorang gadis dari keluarga berada jatuh ke dalam keadaan sulit seperti sekarang. Kirana mengangkat cangkir teh panas itu, mendekapnya dengan kedua telapak tangannya yang kasar dan pecah-pecah. Dia menunduk, menatap lekat-lekat ke dalam teh yang beriak. Sebuah desahan panjang keluar dari bibirnya yang kering. Dia mulai menceritakan kisah 10 tahun penuh badai dalam hidupnya dengan suara monoton dan sedih. Seolah-olah semua penderitaan itu telah membuat hatinya mati rasa. Dia bercerita bahwa setelah 2 tahun mengikuti kursus singkat di luar negeri, dia kembali dan menuruti perjodohan dari keluarganya, menikah dengan putra seorang pengusaha properti lain. Tetapi pernikahan itu sejak awal adalah sebuah penjara bagi masa mudanya. Suaminya yang tampak glamor di luar ternyata adalah seorang penjudi berat. Dia menghamburkan uang untuk kesenangan tanpa batas, menghancurkan seluruh kekayaan yang diberikan orang tua Kirana. Dia merusak barang-barang, bahkan melakukan kekerasan. Saat dia kalah judi dan kehabisan uang, Kirana harus menelan kepahitan, dengan tegas mengajukan gugatan cerai untuk membebaskan dirinya dan mendapatkan hak asuh atas putra kecilnya yang baru lahir. Namun, nasib buruk tidak berhenti di situ. Tragedi paling menyedihkan menimpa keluarganya. Bernama pengkhianatan, Wisnu, sahabat karib ayahnya, saudara angkat yang pernah hidup dan mati bersama ayahnya di dunia bisnis. Ayahnya mempercayai Wisnu sepenuhnya, menyerahkan pengelolaan seluruh pembukuan keuangan dan proyek-proyek penting perusahaan. Memanfaatkan kepercayaan buta itu, Wisnu diam-diam mendirikan perusahaan sendiri. Dia menggunakan cara-cara licik untuk memalsukan dokumen, memalsukan tanda tangan ayahnya untuk mentransfer seluruh modal besar ke rekening pribadinya. Ketika pasar properti anjlok dan utang bank jatuh tempo, saat semuanya terungkap, Wisnu telah pergi jauh dengan kekayaan yang sangat besar. Guncangan hebat karena dikhianati oleh saudara sendiri menghantam ayah Kirana dengan keras. Beliau sangat marah hingga pembuluh darah otaknya pecah, terkena stroke di ruang kerjanya dan meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit.
Bank segera menyita aset. Seluruh kekayaan, dari perusahaan, pabrik, hingga villa megah tempat dia dulu tinggal, semuanya disita dan dilelang. Ibunya, dari seorang wanita yang hidup nyaman, tidak tahan dengan guncangan kehilangan suami dan rumah, ditambah penyakit jantungnya yang kambuh parah, jatuh sakit. Beliau mengalami stroke, lumpuh separuh badan dan harus dirawat di rumah sakit dalam waktu lama dengan biaya yang sangat mahal. Air mata Kirana mengalir deras di pipinya yang tirus. Dia melanjutkan ceritanya tentang masa-masa sulit setelah itu. Dari seorang gadis yang tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah, dia membawa putranya yang masih kecil, bersama ibunya yang sakit-sakitan, meninggalkan villa megah dengan tangan hampa dan utang besar dari para kreditur yang berinvestasi di perusahaan lama ayahnya. Dia menyewa sebuah kamar kos sederhana dan lembab di gang sempit ini. Awalnya dia bekerja sebagai pencuci piring, petugas kebersihan, untuk mendapatkan uang receh demi membeli susu untuk anaknya dan obat untuk ibunya. Setelah menabung sedikit demi sedikit, dia berhasil meminjam sedikit lagi untuk membuka warung gulai kambing sederhana ini. Selama bertahun-tahun, dia berjuang dari pagi buta hingga tengah malam, sendirian menafkahi anak, merawat ibu yang sakit, dan membayar utang. Hidupnya adalah rangkaian hari-hari yang berat. Tidak berani menatap siapapun, tidak berani menghubungi teman-teman lama karena minder dengan keadaannya. Mendengar cerita Kirana yang penuh air mata, seluruh tubuhku terasa lemas. Kemarahan dan ketidakadilan yang luar biasa membuncah di dadaku seperti gunung berapi yang meletus. Tanganku tanpa sadar meremas cangkir teh yang tipis hingga pecah. Pecahan keramiknya melukai telapak tanganku hingga berdarah. Tapi aku sama sekali tidak merasakan sakit. Rasa sakit fisik ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan yang harus ditanggung penolongku selama 1 dekade. Orang yang menyebabkan semua ini, yang merampas segalanya darinya, masih hidup nyaman di luar sana. Sementara wanita baik hati dan bangga yang pernah melemparkan uang untuk membeli kembali martabatku, kini hidup dalam penderitaan. Aku menggertakkan gigi, menatap dalam kemata Kirana yang lelah, dan bersumpah dalam hati pada Tuhan bahwa dengan segala cara aku akan memperjuangkan keadilan untuknya. Suasana sunyi menyelimuti gang kecil yang sepi itu. Aku mengeluarkan sapu tangan dari saku, memberikannya pada Kirana untuk menyeka air matanya. Melihat penampilannya yang lusuh, tangannya yang kasar penuh dengan bekas luka bakar, hatiku terasa sangat sakit. Aku merogoh dompet kulit buaya yang biasa kubawa, dengan gerakan mantap mengeluarkan sebuah kartu bank premium, kartu pribadiku, dengan saldo 2 miliar rupiah. Pada tahun 2003, 2 miliar rupiah adalah jumlah yang sangat besar, cukup untuk menutupi banyak biaya. Aku meletakkan kartu hitam itu di atas meja plastik yang tergores, mendorongnya ke arah Kirana. Aku berbicara dengan suara yang dalam namun sangat tegas. Aku menegaskan bahwa di dalam kartu ini ada 2 miliar rupiah. Kata sandinya adalah tanggal lahirnya, yang telah kutelusuri dari data mahasiswa lama. Aku memintanya untuk mengambil uang ini untuk melunasi semua utangnya. Sisa uangnya, gunakan untuk memindahkan ibunya ke rumah sakit dengan fasilitas medis terbaik dan memberikan lingkungan belajar yang layak untuk putranya. Kirana menatap kartu sakti yang tergeletak di atas meja, ekspresinya langsung berubah. Dia dengan panik mendorong kartu itu kembali ke arahku. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, suaranya bercampur antara ketakutan dan penolakan yang keras. Dia bilang uang itu terlalu besar. Dia sama sekali tidak bisa menerima barang berharga seperti itu. Dia dengan tegas menyatakan bahwa meskipun miskin dan berutang, dia masih punya tenaga untuk bekerja. Dia akan bekerja keras dan berhemat untuk membayar utang dan menafkahi ibu serta anaknya. Dia tidak mau memanfaatkan kebaikan siapapun, termasuk aku. Penolakan keras Kirana sudah kuduga. Aku tahu betul wanita dengan harga diri setinggi ini tidak akan pernah mau menerima bantuan cuma-cuma. Aku perlahan berdiri tegak, dengan postur paling gagah, sama seperti cara dia mengajariku 10 tahun yang lalu. Aku mengeluarkan surat utang yang telah menguning dan kusut yang terbungkus plastik dari dompetku, meletakkannya dengan rapi di samping kartu bank. Aku menunjuk surat itu, suaraku terdengar tegas. Aku berkata terus terang kepadanya bahwa ini bukan uang sumbangan, apalagi belas kasihan. Aku mengingatkannya,
Uang Rp1.000 10 tahun yang lalu nilainya setara dengan beberapa gram emas. Itu tidak hanya membeli kembali martabat, tetapi juga menyelamatkan seluruh hidup dan masa depan seorang mahasiswa miskin. Jika bukan karena tindakan tegasnya, jika bukan karena tumpukan uangnya hari itu, tidak akan ada Direktur Banyu yang berdiri di sini hari ini. Aku menekankan bahwa ini adalah utang budi dan materi yang harus kubayar. 2 miliar rupiah ini adalah pembayaran utang pokok dan bunga selama 10 tahun. Jika dia tidak menerimanya, dia akan membuatku menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih, orang yang hidup tanpa prinsip, selamanya hidup dalam penyesalan dan tidak akan pernah bisa mengangkat kepala. Aku menasihatinya untuk memikirkan ibunya yang sedang sakit di ranjang, memikirkan putranya yang harus tinggal di kamar kos sempit. Argumen tajamku mengenai titik terlemah di hatinya sebagai seorang ibu dan anak. Dia menatap surat utang yang menguning, lalu menatap mataku yang tulus dan tegas. Dinding kebanggaan terakhir dalam dirinya runtuh. Dia menundukkan wajahnya ke meja plastik, bahunya yang kurus bergetar hebat. Dia menangis tersedu-sedu, melepaskan semua beban, penderitaan, dan perjuangan yang dipendamnya selama bertahun-tahun. Aku berdiri diam di sampingnya. Tanganku terulur ingin menepuk bahunya tetapi kemudian kuurungkan. Aku tahu saat ini dia butuh menangis. Akhirnya, dengan gemetar dia mengulurkan jari-jarinya yang kurus, mengambil kartu itu dan memasukkannya ke dalam saku celemeknya. Dia mengangkat wajahnya menatapku dengan mata bengkak, mengangguk sebagai tanda terima kasih yang paling dalam. Sejak dia menerima kartu itu, aku tahu aku telah resmi menjadi orang yang akan membantunya berbagi sebagian kesulitan dalam hidup wanita tangguh ini. Hanya seminggu setelah malam pertemuan yang tak terlupakan itu, kehidupan Kirana dan ibunya telah berubah secara drastis. Dengan uang di kartu itu, dia melunasi semua utangnya. Ibunya juga segera kupindahkan ke ruang perawatan VIP di rumah sakit terkemuka, dengan dokter spesialis berpengalaman yang memantau perawatannya siang dan malam. Putra Kirana, Bima, dibelikan pakaian baru dan didaftarkan di sebuah sekolah dasar berkualitas di kota. Beban berat yang menekan pundak Kirana selama bertahun-tahun tiba-tiba terangkat, membuat wajahnya perlahan kembali cerah dan merona. Namun, sebagai seorang pebisnis yang berpengalaman, aku sangat memahami sebuah prinsip hidup. Memberi seseorang ikan untuk dimakan hanya menyelesaikan rasa lapar sesaat. Lebih baik memberinya kail yang bagus agar dia bisa mandiri. Aku tahu Kirana berasal dari keluarga pedagang. Dia mewarisi darah bisnis yang tajam dan kecekatan dari keluarganya. Warung gulai kambing di pinggir jalan itu terlalu sempit, membatasi bakatnya yang sebenarnya. Aku memutuskan untuk diam-diam menjalankan sebuah rencana besar. Aku memerintahkan asisten pribadiku untuk mencari lokasi bisnis terbaik di jalan utama yang ramai. Aku menggunakan dana pribadiku untuk membeli sebuah gedung 3 lantai yang luas di lokasi strategis untuk dijadikan restoran. Aku menyewa tim desainer interior terbaik untuk merenovasi ruangannya menjadi indah, mewah, namun tetap nyaman. Aku mengurus semuanya, dari izin usaha, pasokan bahan makanan segar, hingga merekrut dan melatih tim staf dan koki profesional. Semuanya diatur dengan sempurna hingga detail terkecil. Seluruh proses persiapan ini berlangsung selama sebulan, dan aku merahasiakannya dari Kirana. Pada suatu pagi musim kemarau yang cerah, aku menyuruh sopirku menjemput Kirana di ujung gang kecilnya. Dia dengan bingung naik ke mobil, mengenakan pakaian sederhana yang paling rapi. Aku memberitahunya bahwa perusahaanku baru saja membuka restoran baru dan aku ingin mengundangnya untuk melihat-lihat dan memberiku beberapa saran dari pengalamannya. Kirana percaya dan dengan senang hati ikut. Mobil mewah itu berhenti tepat di depan sebuah restoran megah bernama Restoran Melati Putih. Fasad restoran berlapis kaca berkilauan. Papan nama dengan huruf timbul berlapis emas bersinar di bawah matahari. Kirana turun dari mobil, menatap bangunan megah di depannya dengan kagum. Aku tersenyum, berjalan di sampingnya, dan membukakan pintu kaca untuknya. Staf berseragam batik yang rapi berbaris dalam 2 barisan, serentak membungkuk hormat. Kirana sedikit bingung dengan sambutan yang begitu formal. Aku membawanya ke panggung kecil di tengah lobi. Dari saku jasku, aku mengeluarkan setumpuk dokumen hukum, dengan seikat kunci berkilauan di atasnya. Aku menyerahkan seluruh dokumen itu kepada Kirana dengan kedua tangan.
Suaraku terdengar jelas dan lantang di hadapan seluruh staf. Aku mengumumkan bahwa ini adalah hadiah khususku untuknya. Dari izin usaha hingga sertifikat kepemilikan, semuanya telah didaftarkan atas namanya. Mulai saat ini, restoran Melati Putih sepenuhnya menjadi miliknya, dan dialah pimpinan tertinggi di sini. Kirana sangat terkejut. Dia memegang kunci di tangannya yang gemetar. Dia memandang berkeliling restoran yang megah, lalu ketumpukan dokumen hukum atas namanya, dan akhirnya menatap wajahku dengan pandangan tak percaya. Dia tergagap, hendak menolak, karena hadiah ini nilainya jauh di luar bayangannya, jauh lebih besar dari uang di kartu sebelumnya. Tapi aku dengan cepat mengangkat tangan untuk menghentikannya. Aku tersenyum menenangkannya, menegaskan bahwa ini bukan pemberian cuma-cuma. Aku menganggap ini sebagai investasi tulus pada bakat bisnisnya. Aku percaya sepenuhnya pada kemampuan kepemimpinan dan ketajaman gadis dari keluarga terpandang itu. Aku ingin dia menggunakan fondasi yang kokoh ini untuk membangun kembali hidupnya, merebut kembali apa yang telah hilang. Dengan keyakinanku yang kuat itu, Kirana akhirnya mengangguk menerima hadiah itu. Matanya berkaca-kaca tetapi senyum percaya diri mulai merekah di bibirnya, tepat seperti yang kuharapkan. Hanya butuh seminggu baginya untuk beradaptasi dengan lingkungan bisnis skala besar. Naluri seorang pengusaha wanita yang berpengalaman dalam diri Kirana telah sepenuhnya bangkit. Dia menanggalkan penampilan lusuh pemilik warung. Kirana mulai muncul di restoran dengan pakaian kantor yang elegan, menonjolkan postur tubuhnya yang ramping, rambutnya ditata rapi, wajahnya dirias tipis, menyembunyikan jejak kelelahan. Kepercayaan diri dan gaya kepemimpinannya yang tegas membuat seluruh staf hormat dan patuh. Di bawah kepemimpinannya yang cerdas, restoran Melati Putih dengan cepat berjalan lancar. Dia secara pribadi turun ke dapur untuk memeriksa kualitas setiap hidangan, dengan tegas memperbaiki cara pelayanan staf. Dia menciptakan menu-menu baru yang inovatif, menggabungkan kuliner tradisional dan modern, menarik banyak pelanggan. Di sisiku, aku memanfaatkan jaringan relasiku yang luas di dunia bisnis. Aku sering mengadakan pertemuan diplomatik, penandatanganan kontrak perusahaanku dan mitra-mitra bisnis di restoran Kirana. Sumber pelanggan kelas atas terus mengalir mendukungnya. Hanya dalam waktu 3 bulan, omzet restoran meningkat pesat. Namanya terkenal di seluruh kalangan kuliner ibu kota. Suatu malam di akhir tahun, ketika restoran telah melayani pelanggan terakhirnya, staf sedang membersihkan. Aku dan Kirana duduk berhadapan di balkon lantai 3, menikmati angin dan pemandangan jalanan yang ramai di bawah lampu kota. Dia secara pribadi menuangkan segelas anggur merah untukku. Sambil menyesap anggur, wajah Kirana tampak merona di bawah cahaya lampu yang lembut. Dia mengangkat gelasnya, menyentuh gelasku dengan ringan. Suara kristal yang berdenting terdengar merdu. Dia menatap lurus ke mataku, suaranya tulus saat mengungkapkan isi hatinya yang terpendam. Dia berkata bahwa sejak dia menandatangani surat cerai, mengakhiri hari-hari kelamnya bersama suami yang penjudi dan tidak bertanggung jawab, hingga malam ketika keluarganya mengalami musibah dan kehilangan segalanya, semangatnya benar-benar hancur. Dia hidup dalam kelelahan, hanya fokus bekerja untuk membayar utang dan merawat ibu serta anaknya, benar-benar kehilangan kepercayaan pada kehidupan dan manusia. Namun, kemunculanku yang tiba-tiba, dukungan besar, dan kepercayaan mutlak yang kuberikan padanya telah sepenuhnya mengubah takdir kelamnya. Dia menegaskan bahwa akulah yang telah menariknya keluar dari kesulitan, mengumpulkan kembali setiap keping harapan, dan memberinya semangat hidup yang baru. Sebagai manajer restoran saat ini, dia merasa tenang dan memiliki semangat hidup yang paling kuat dalam 10 tahun terakhir. Dia telah menemukan kembali versi dirinya yang percaya diri dan bangga seperti dulu. Pengakuan tulus dari lubuk hati Kirana membuat jantungku berdebar dengan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Aku tersenyum, mengangkat gelasku dan meminumnya hingga habis, menatap senyumnya yang cerah dan matanya yang berbinar penuh semangat. Saat itu aku tahu bahwa semua usahaku, semua pengaturanku, benar-benar sepadan. Kirana telah benar-benar berdiri di atas kakinya sendiri, dan aku akan terus menjadi sandaran terkuat yang melindunginya dari segala kesulitan di jalan di depan. Musim semi tahun 2004 tiba, membawa serta sinar matahari yang hangat, mengusir dinginnya musim hujan Jakarta.
Tidak hanya bisnis Kirana yang semakin berkembang, hubungan antara aku dan keluarganya juga semakin erat dan tak terpisahkan. Aku seolah-olah telah menjadi anggota keluarga yang akrab di rumah kecil mereka. Setiap sore setelah pulang kerja, alih-alih kembali ke apartemenku yang luas namun dingin, aku terbiasa mengemudi langsung ke sekolah dasar untuk menjemput putra Kirana, Bima. Tahun ini dia berusia 8 tahun. Anak itu mewarisi kelembutan ibunya, tetapi membawa sifat pemalu dan ragu-ragu dari seorang anak yang tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah. Pada awalnya, Bima sering menghindari tatapanku, hanya diam-diam bersembunyi di belakang ibunya. Tetapi dengan ketulusan dan kesabaran seorang pria dewasa, aku perlahan berhasil meruntuhkan cangkang tertutupnya. Aku tidak menyuapnya dengan mainan mahal. Aku meluangkan waktu untuk merakit mainan konstruksi yang rumit bersamanya, membantunya mengerjakan soal matematika yang sulit. Di akhir pekan, aku sering membawanya ke lapangan futsal, dengan sabar mengajarinya cara menggiring dan menendang bola. Di bawah bimbinganku, dari seorang anak laki-laki kurus dan pemalu, Bima berangsur-angsur menjadi lebih aktif, kuat, dan percaya diri. Dia mulai tertawa, bermanja, dan selalu memanggilku Om Banyu dengan riang. Suatu sore di akhir pekan, kami bertiga berjalan-jalan di sekitar Taman Suropati yang sejuk. Bima berlari-lari di depan, memegang layang-layang kertas berbentuk burung berwarna-warni. Dia mencoba berlari secepat mungkin agar layang-layang itu terbang tinggi tetapi terus gagal karena belum tahu cara menangkap angin. Aku tersenyum, mendekat dan mengambil benang dari tangannya. Aku mengajarinya cara membaca arah angin, melepaskan benang, dan menariknya dengan lembut agar layang-layang itu terbang ke angkasa. Melihat layang-layang kertas melayang bebas di langit biru, Bima melompat-lompat kegirangan. Tiba-tiba dia berbalik dan memeluk pinggangku. Bima mengangkat wajahnya yang basah oleh keringat menatapku. Suara kekanak-kanakannya terdengar begitu tulus. Bima berkata, "Aku harap Om Banyu adalah ayahku." Sejak ada Om Banyu, teman-teman di kelas tidak lagi mengejekku anak yang tidak punya ayah. Ucapan polos namun penuh kerinduan akan kasih sayang itu membuat hatiku terenyuh. Perasaan haru bercampur bahagia menyesakkan tenggorokanku. Aku mengusap lembut rambutnya yang basah oleh keringat, mengangguk perlahan sebagai janji tanpa kata. Kirana berdiri tidak jauh dari sana menyaksikan semuanya. Matanya memerah dan berkaca-kaca. Dia mendekat dan dengan lembut memegang tanganku. Dia menatapku dengan tatapan penuh terima kasih dan perasaan yang lebih dalam dari itu. Pemandangan kami berdua yang akrab di bawah senja yang memerah di taman itu menjadi sebuah lukisan indah yang terukir dalam di benakku. Kirana menyadari bahwa Bima benar-benar telah menganggapku sebagai pelindung. Seorang ayah kedua yang melengkapi masa kecilnya yang hampa. Dan dirinya sendiri, setelah bertahun-tahun berjuang sendirian, mulai mendambakan seorang pria yang dapat diandalkan untuk bersandar. Ketika kehidupan Kirana dan putranya sudah benar-benar stabil, saat itulah aku mulai menjalankan rencana keduaku. Sebuah rencana penting untuk mengungkap kebenaran. Aku bertekad untuk menyeret orang yang telah mendorong keluarga penolongku ke jurang kehancuran ke pengadilan, memaksanya bertanggung jawab atas perbuatannya. Orang itu adalah Wisnu, sahabat yang telah mengkhianati kepercayaan ayah Kirana. Dengan jaringan relasi yang luas di kalangan pengusaha, aku dengan cepat mengumpulkan semua informasi tentang keberadaan Wisnu. Setelah mengambil sebagian besar aset dari keluarga Kirana, Wisnu mengubah cara kerjanya, menggunakan uang haram itu untuk mendirikan sebuah perusahaan properti besar bernama Daihung. Dia menguasai banyak lokasi strategis di ibu kota, menjadi seorang direktur yang disegani. Dia hidup di sebuah villa mewah, mengendarai mobil mahal, dan selalu dikelilingi oleh pengawal. Citra pengusaha suksesnya menutupi sepenuhnya sifat aslinya yang penuh perhitungan dan licik. Aku tahu betul, untuk berurusan dengan orang licik seperti Wisnu, aku tidak bisa bertindak gegabah. Aku harus merencanakan dengan sangat hati-hati, menciptakan situasi yang menarik dari keserakahannya sendiri. Aku menghabiskan setengah tahun, mengerahkan seluruh sumber daya keuangan dan tim analis terbaik perusahaanku untuk diam-diam menyelidiki setiap proyek bisnis perusahaan Daihung. Dengan ketajaman seorang yang berpengalaman, aku secara bertahap menemukan masalah serius dalam sistem keuangan Wisnu. Dia menggunakan metode penggalangan dana yang tidak benar, mendirikan banyak perusahaan fiktif untuk menaikkan harga properti secara artifisial,
demi mendapatkan pinjaman bank dalam jumlah besar. Terutama, aku menemukan bukti bahwa Wisnu masih menggunakan trik lama memalsukan dokumen yang sama yang dia gunakan untuk menipu ayah Kirana, menerapkannya pada proyek-proyek saat ini untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Pelanggaran keuangan Wisnu menumpuk, menciptakan bom waktu. Namun, bukti yang kukumpulkan saat ini hanya di atas kertas, belum cukup kuat secara hukum untuk menyeretnya. Aku membutuhkan seseorang yang terlibat langsung, seseorang yang tahu persis cara kerja ilegal Wisnu, untuk menjadi bukti yang kuat. Melalui berbagai saluran informasi, aku melacak keberadaan akuntan lamanya bernama Ardi. Ardi adalah kaki tangan Wisnu, yang secara langsung membantunya memalsukan dokumen untuk menipu ayah Kirana 10 tahun yang lalu. Setelah kejadian itu, karena takut dihabisi oleh Wisnu, Ardi melarikan diri dengan sejumlah uang ke luar Jawa, mengubah identitasnya, dan hidup dalam persembunyian. Aku tersenyum tipis. Petunjuk terpenting untuk menyelesaikan masalah ini sudah dalam genggamanku. Proses menuntut keadilan untuk Kirana kini benar-benar dimulai. Untuk menarik perhatian Wisnu, aku tidak bisa muncul secara langsung. Aku memahami sifat serakah para pebisnis yang tidak jujur. Mereka selalu menginginkan proyek dengan keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Memahami psikologi ini, aku memulai langkah pertama. Aku memerintahkan asistenku untuk diam-diam mengakuisisi sebuah perusahaan investasi yang bersih secara hukum, tanpa kaitan apapun dengan perusahaan ekspor-impor milikku. Melalui perusahaan ini, aku menyebarkan informasi tentang proyek resort ekologis mewah di lokasi utama di pesisir. Proyek ini kugambarkan dengan sangat megah, dengan desain yang indah dan dokumen yang disiapkan dengan cermat untuk membangun kepercayaan. Aku sengaja membocorkan informasi internal ke pasar, menyebarkan desas-desus bahwa proyek ini sedang mencari mitra strategis dengan keuangan yang kuat di Jakarta untuk bekerja sama. Keuntungan yang diproyeksikan sangat besar, sebuah peluang yang terlalu menggiurkan bagi pengusaha properti manapun. Berita tentang proyek besar itu dengan cepat sampai ke telinga Wisnu melalui perantara yang sengaja kupasang. Seperti yang kuduga, minat Wisnu langsung terpikat. Dia terus-menerus mencari informasi, mengirim tim ahli untuk mensurvei lokasi yang telah kusiapkan. Semuanya diatur dengan begitu sempurna. Wisnu sepenuhnya percaya ini adalah peluang emas untuk melipat gandakan kekayaannya. Wisnu secara proaktif menghubungi perwakilan hukum perusahaan yang telah kusiapkan, menyatakan keinginannya untuk bekerja sama. Dia bahkan bersedia membayar biaya makelar yang besar untuk menyingkirkan pesaing lain. Aku menginstruksikan perwakilanku untuk terus menunda penandatanganan kontrak, membuatnya semakin tidak sabar. Semakin ditunda, Wisnu semakin cemas. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Wisnu menggadaikan banyak aset perusahaannya, termasuk properti yang dimilikinya, dan menarik dana dari proyek-proyek yang sedang berjalan untuk mengumpulkan modal besar demi berinvestasi dalam proyekku. Rubah tua yang licik itu akhirnya masuk ke dalam perangkap yang telah kusiapkan, menempatkan dirinya dalam posisi sulit. Sementara Wisnu fokus mengumpulkan dana, aku mengirim tim lain untuk segera menemukan Ardi, si akuntan yang melarikan diri. Tim pencari yang kusewa bekerja tanpa henti di berbagai provinsi selama 3 bulan. Akhirnya mereka menemukan Ardi bersembunyi di sebuah desa terpencil. Dia hidup sebagai pedagang kecil, wajahnya telah banyak berubah, dan selalu hidup dalam ketakutan akan ditemukan oleh Wisnu. Aku memutuskan untuk pergi sendiri menemuinya. Malam itu, aku bersama 2 orang pengawalku masuk ke rumah sederhana Ardi. Pria itu terkejut, wajahnya pucat pasi saat melihat kami. Ardi gemetar, mengira kami adalah orang suruhan Wisnu. Aku memberi isyarat agar anak buahku tenang. Aku menarik sebuah kursi dan duduk di hadapannya. Aku berkata dengan suara tenang namun tegas, menjelaskan bahwa aku bukan orang Wisnu. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku tahu semua perbuatan ilegalnya bersama Wisnu terkait keluarga Kirana. Aku menunjukkan beberapa informasi tentang keluarganya yang tinggal di tempat lain. Sikap Ardi berubah dari ketakutan menjadi kebingungan. Aku fokus pada hal yang paling penting baginya. Aku membuat tawaran serius. Aku meminta Ardi untuk memberikan semua catatan asli, bukti transaksi gelap, dan dokumen lain yang terkait dengan perbuatan Wisnu yang masih dia simpan. Sebagai imbalannya,
Aku berjanji akan menggunakan kemampuanku untuk menjamin keselamatan Ardi dan keluarganya. Aku akan membantu mereka memulai hidup baru yang tenang setelah semuanya selesai. Sebaliknya, jika Ardi tidak bekerja sama, aku tidak bisa menjamin apapun dari tindakan Wisnu. Dia tahu sendiri konsekuensinya. Dihadapkan pada situasi yang jelas dan keinginan untuk selamat, Ardi tidak lagi menghindar. Dia menceritakan seluruh rencana jahat Wisnu terhadap sahabatnya. Ardi membawaku ke tempat persembunyiannya, mengeluarkan sebuah perangkat penyimpanan yang berisi semua rekaman suara dan salinan dokumen dengan tanda tangan Wisnu. Memegang bukti penting itu di tanganku, aku merasa semuanya berjalan sesuai rencana. Kunci masalah telah terbuka. Aku mengatur agar Ardi dan keluarganya pindah ke tempat yang aman, menunggu hari untuk memberikan kesaksian kepada pihak berwenang. Orang yang berbuat salah akan segera menghadapi akibatnya. Hanya 3 bulan setelah Wisnu menandatangani kontrak kerjasama dan mentransfer seluruh modal besarnya ke rekening perusahaan yang telah kusiapkan, proyek resort itu tiba-tiba dihentikan oleh pihak berwenang. Alasannya adalah masalah perizinan dan penggunaan dokumen yang tidak sah. Seluruh rekening perusahaan proyek langsung dibekukan untuk penyelidikan. Berita ini menghantam Wisnu seperti petir. Dia sangat panik dan kehilangan kendali. Dia berulang kali mencoba menghubungi perwakilan perusahaan, tetapi teleponnya tidak pernah tersambung. Wisnu sadar dia telah jatuh ke dalam jebakan, berisiko kehilangan seluruh modal yang telah diinvestasikannya. Perusahaan Daihung langsung jatuh ke dalam krisis. Proyek-proyek yang sedang berjalan terhenti karena kekurangan dana. Banyak klien dan mitra datang menuntut hak mereka. Bank terus mengirimkan surat tagihan pinjaman yang jatuh tempo. Wisnu berada dalam situasi yang sangat sulit, di ambang kebangkrutan. Dalam keadaan putus asa, dia mencoba menjual sisa asetnya, bersiap untuk melarikan diri, tetapi dia tidak tahu bahwa setiap gerak-geriknya berada dalam pengawasanku. Suatu malam, saat Wisnu bersiap meninggalkan kediamannya, dia sangat terkejut melihatku sudah ada di sana. Di sekitar area itu, sudah ada orang-orangku. Wisnu menatapku dengan mata terbelalak, tidak mengerti mengapa seorang direktur perusahaan ekspor-impor yang tidak ada hubungannya muncul di sini. Aku dengan tenang mendekat, memberi isyarat agar pintu mobil di belakangku terbuka. Kirana perlahan turun dari mobil, wajahnya menunjukkan ekspresi serius dan tegas. Dia menatap lurus ke wajah pria yang telah menyebabkan kehancuran bagi keluarganya. Wisnu mundur beberapa langkah. Barang-barang yang dibawanya jatuh ke tanah. Dia dengan bingung bergumam, "Kirana." Aku melangkah maju, berdiri di samping Kirana, suaraku dengan jelas mengungkap kebenaran. Aku memberitahu Wisnu bahwa seluruh proyek itu, situasi yang membuatnya terpuruk, semuanya adalah rencanaku. Aku menyatakan diriku sebagai mahasiswa yang 10 tahun lalu dibantu oleh gadis itu. Aku melakukan ini agar dia menghadapi konsekuensinya, untuk mengembalikan keadilan bagi keluarga penolongku. Aku menunjukkan berkas dokumen dari akuntan Ardi di hadapan Wisnu. Wisnu melihat bukti-bukti jelas dari perbuatan jahatnya. Dia benar-benar kehilangan kepercayaan dirinya. Pengusaha licik itu akhirnya tidak punya jalan keluar. Kejadian itu dengan cepat dilaporkan kepada pihak berwenang untuk ditindak sesuai hukum. Pihak berwenang dengan cepat menanggapi. Mobil-mobil polisi tiba di kediaman Wisnu. Tim petugas dengan cepat melakukan prosedur yang diperlukan. Seorang petugas membacakan surat perintah penahanan dan penggeledahan terhadap Wisnu atas serangkaian pelanggaran berat, termasuk penggelapan aset, pemalsuan dokumen, penggelapan pajak, dan penggalangan dana ilegal. Mendengar setiap kejahatannya dibacakan dengan jelas, Wisnu benar-benar kehilangan ketenangannya. Dia jatuh berlutut di lantai. Pria yang pernah begitu berkuasa, kini gemetar ketakutan. Petugas melakukan tugas mereka. Wisnu menatapku dan Kirana, dengan mata penuh kecemasan, kebingungan, dan penyesalan yang terlambat. Dia ingin memohon pada Kirana, tetapi tidak ada suara yang keluar. Kirana berdiri tegak, menatap pria yang telah menyakitinya dengan dingin, tanpa sedikit pun simpati. Dia berkata dengan jelas, "Setiap perbuatan salah pada akhirnya akan menerima akibat yang setimpal. 10 tahun yang lalu, kau menggunakan cara licik untuk menghancurkan keluargaku. Hari ini, kau harus menghadapi hukuman yang berat."
Dia menekankan bahwa ini bukan masalah pribadi, tetapi tentang keadilan, hasil yang tak terhindarkan dari perbuatan tidak jujur. Setelah itu, Kirana dengan tegas berbalik dan masuk ke mobil, tidak lagi peduli pada pria yang sedang menghadapi proses hukum. Keesokan paginya, berita tentang masalah perusahaan Daihung dan penahanan pemimpinnya dimuat di berbagai media. Pasar menjadi heboh, semua perbuatan ilegal dan praktik bisnis kotor Wisnu diungkap oleh pers. Dengan informasi dari Ardi dan berkas keuangan asli, pihak berwenang dengan mudah mengungkap seluruh kejahatan Wisnu. Semua aset terkait, semua perusahaan yang didirikannya, dibekukan, menunggu keputusan pengadilan. Berdiri di kantor sambil menonton berita tentang kasus Wisnu, aku merasa lega. Beban yang mengganjal pikiranku selama 10 tahun akhirnya terselesaikan. Aku telah sepenuhnya memenuhi janjiku untuk membalas budi, membantu membawa keadilan bagi gadis yang pernah menolongku. Lebih dari setahun setelah penahanan Wisnu, persidangan akhirnya digelar. Dengan serangkaian bukti yang jelas dan kesaksian dari pihak-pihak terkait, hukuman yang adil dijatuhkan. Pihak berwenang juga memutuskan untuk menyita seluruh aset perusahaan Daihung untuk menyelesaikan masalah terkait. Yang terpenting, pengadilan memerintahkan pengembalian aset yang sah kepada keluarga Kirana, sesuai dengan jumlah yang pernah digelapkan. Uang ini membantu Kirana menstabilkan kembali bisnisnya, menciptakan fondasi yang kokoh untuk masa depan. Kebahagiaan datang silih berganti. Berkat perawatan medis terbaik, kesehatan ibu Kirana pulih dengan sangat baik. Beliau sudah bisa berjalan ringan, wajahnya merona, dan semangatnya kembali pulih. Di hari ibunya pulang dari rumah sakit, aku sendiri yang mengantar mereka berbelanja, memilih perabotan terbaik untuk menata rumah baru mereka. Rumah baru Kirana kini dipenuhi tawa Bima, penuh dengan kehangatan dan kedamaian yang telah dirindukannya selama 1 dekade yang sulit. Pada suatu minggu pagi, langit musim gugur cerah dan cuaca sejuk. Aku membawa Kirana dan Bima ke pemakaman keluarga. Hari ini kami mengunjungi makam ayahnya, membawa kabar bahwa kebenaran telah terungkap. Suasananya sunyi. Hanya ada suara angin yang bertiup di antara pepohonan. Area makam keluarga Kirana bersih dan terawat. Bunga-bunga segar bermekaran di bawah sinar matahari pagi. Bima berdiri dengan hikmat, menundukkan kepala untuk menghormati kakeknya. Kirana mengenakan pakaian berwarna gelap, tampak anggun. Dia menyalakan sebatang dupa dan meletakkannya dengan hati-hati di tempat pemujaan. Asap dupa mengepul perlahan. Kirana berdiri terdiam sejenak, emosinya meluap. Dengan suara terputus-putus, dia berbicara kepada almarhum ayahnya. Dia memberitahukan bahwa keadilan telah ditegakkan. Keluarga telah melewati masa-masa sulit, semua kesalahpahaman telah diluruskan. Dia berharap ayahnya bisa beristirahat dengan tenang. Aku berdiri beberapa langkah di belakangnya, mengamati wanita yang kuhormati itu melalui momen emosionalnya. Angin musim gugur bertiup sepoi-sepoi, tetapi hatiku terasa sangat hangat. Aku mendekat, dengan lembut meletakkan tanganku di bahu Kirana. Aku ingin memberinya dukungan, ketenangan dari seseorang yang siap berbagi suka dan duka. Aku menatap foto ayah Kirana, dalam hati berjanji satu hal yang pasti. Aku berjanji mulai sekarang akan selalu mendampingi, mendukung, dan melindungi putri serta cucunya di setiap langkah ke depan. Setelah semua urusan selesai dan membantu keluarga penolongku mendapatkan kembali stabilitas, aku mulai berpikir untuk mundur. Bisnis yang lancar bersama dengan restoran Melati Putih yang berjalan sangat baik telah membantu Kirana menjadi wanita yang mandiri, dinamis, dan sangat sibuk. Dia sibuk dengan pertemuan bisnis, perjalanan untuk memperluas pasar. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa pembalasan budiku sampai di sini sudah tuntas. Dia sekarang memiliki kehidupannya sendiri, pekerjaan dan keluarga yang perlu diurus. Kehadiranku yang terlalu sering mungkin tidak lagi diperlukan dalam hidupnya yang sudah stabil. Dengan pemikiran itu, aku sengaja mengurangi kontak, mengurangi kunjungan ke restoran untuk menjemput Bima, dan lebih fokus pada proyek-proyek perusahaanku. Tapi aku tidak menduga kepekaan Kirana. Hanya dalam waktu singkat, dia datang mencariku di kantor. Dia muncul di hadapanku dengan ekspresi ingin memperjelas banyak hal. Dia berjalan cepat ke mejaku, menatap lurus ke mataku, menunjukkan kebingungannya. Dia bertanya terus terang.
Dia bertanya mengapa aku tiba-tiba menjaga jarak, mengapa menghindari dia dan Bima setelah semuanya selesai. Dia bilang dia mengerti semua usaha keras, perhatian, dan risiko yang telah kuambil untuk membantu keluarganya. Dia ingin tahu alasan sebenarnya di balik tindakan balas budi 10 tahun itu, karena dia merasakan ketulusan yang melebihi janji biasa. Di hadapan perhatian Kirana, perasaan yang selama ini kupendam tiba-tiba meluap. Aku perlahan bangkit dari kursi, mendekatinya. Aku menatap dalam ke matanya, mengumpulkan keberanian untuk mengatakan apa yang tersembunyi di lubuk hatiku selama 1 dekade. Aku berkata pada Kirana dengan suara yang dalam dan tulus. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku melakukan semua itu bukan hanya karena utang 1 juta di hari hujan itu. Aku melakukannya karena 10 tahun yang lalu, mahasiswa miskin itu telah jatuh cinta pada mahasiswi yang baik hati. Perasaan itu dimulai saat dia membelaku. Tumbuh semakin besar seiring hari-hari di mana aku bekerja keras dengan harapan suatu hari bisa berdiri dengan percaya diri di hadapannya. Aku menyatakan bahwa masa lalunya tidak menjadi masalah bagiku. Aku hanya peduli pada saat ini. Satu-satunya keinginanku sekarang adalah mendampingi dan merawatnya serta Bima di masa depan. Mendengar kata-kata tulus itu, mata Kirana berkaca-kaca karena terharu. Dia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan, menunjukkan persetujuan dan kebahagiaannya. Suatu malam di musim semi tahun 2005, sebuah pesta yang hangat, hikmat, dan penuh sukacita diadakan di restoran Melati Putih. Kami tidak mengadakannya secara besar-besaran, tidak mengundang terlalu banyak orang. Pesta itu hanya dihadiri oleh kerabat dekat, teman, kolega, dan mitra bisnis yang akrab. Ruangan pesta dihiasi dengan banyak bunga segar, cahaya lampu yang berkelip-kelip bersinar terang. Musik yang lembut menciptakan suasana ceria. Kirana mengenakan kebaya elegan yang dirancang dengan indah, menonjolkan kecantikan seorang wanita yang telah melalui banyak pasang surut kehidupan. Aku mengenakan setelan jas yang rapi, tetapi yang paling istimewa adalah yang berjalan bersama Kirana ke depan bukanlah orang lain, melainkan Bima. Anak itu tampak ceria dengan pakaian rapi, wajahnya berseri-seri. Bima menggandeng tangan ibunya, menunjukkan dukungan dan kebahagiaannya. Semua yang hadir memberikan tepuk tangan meriah. Namun, pusat perhatian semua orang bukanlah pada dekorasi yang mewah, tepat di tengah area penyambutan. Di atas sebuah rak kecil yang elegan, dilindungi dengan hati-hati, ada sebuah benda yang sangat istimewa. Bukan foto besar, bukan juga barang mahal. Itu adalah lembaran surat utang Rp9.000 yang telah menguning, membawa jejak waktu 10 tahun yang lalu. Saat memberikan sambutan, aku menunjuk ke arah kenang-kenangan itu. Aku menceritakan kembali kepada semua orang kisah mahasiswa miskin tempo dulu, tentang bantuan yang tepat waktu dan sangat berharga. Aku mengatakan bahwa kertas yang pudar itu adalah bukti kebaikan dan kemurahan hati. Itu adalah jembatan yang menghubungkan 2 orang dari latar belakang yang sangat berbeda. Para tamu yang hadir merasa terharu dan menghargai cerita itu. Mereka mengerti bahwa di balik hasil hari ini adalah penghargaan terhadap nilai budi baik dan kebaikan. Aku menggandeng tangan Kirana, bersama-sama menerima ucapan selamat terbaik dari semua orang. Pesta berlangsung dalam suasana ceria dan hangat, menandai awal yang baru dan penuh harapan bagi kehidupan keluarga kami. Kehidupan setelah hari bahagia kami berjalan sederhana, hangat, dan dipenuhi dengan momen-momen ceria seperti keluarga lainnya. Aku tetap melanjutkan pekerjaanku di perusahaan dengan tanggung jawab tinggi tetapi selalu menyisihkan waktu untuk makan malam bersama keluarga. Kirana mengelola restoran Melati Putih yang semakin stabil. Sambil mengurus makanan keluarga, ibu mertuaku kini sudah sehat, menikmati masa tuanya dengan tenang. Dan Bima, anak laki-laki pemalu itu telah tumbuh besar, rajin belajar, dan sangat suka mengobrol denganku tentang banyak hal dalam hidup. Keluarga kami terbiasa berjalan-jalan bersama di akhir pekan. Suasananya selalu memberikan rasa damai yang aneh. Aku dan Kirana berjalan bergandengan tangan, menikmati ketenangan. Bima dengan ceria berjalan bersama kami, sesekali menceritakan kisah-kisah menarik di sekolah, melihat pertumbuhan anakku, merasakan kebahagiaan keluarga. Aku merasa sangat puas dengan apa yang kumiliki. Kembali menengok perjalanan panjang 10 tahun yang telah berlalu.
Dari masa-masa sulit hingga mencapai kestabilan, aku menyadari sebuah nilai penting dalam hidup, yaitu ikatan dan makna dari perbuatan baik. Ketika kau memberikan kebaikan tanpa pamrih, di saat orang lain paling membutuhkannya, hal itu akan menciptakan nilai-nilai positif yang bertahan lama. Bantuan Kirana telah memberiku motivasi untuk bangkit, dan penghargaanku terhadap budi baiknya telah turut membawa kedamaian bagi keluarganya. Dalam hidup, mengingat dan menghargai hal-hal baik, sekecil apapun, akan membantu kita mengatasi kesulitan dan menemukan makna sejati. Kisah tentang surat utang Rp1.000 itu berakhir di sini. Tetapi nilai-nilai tentang kebaikan dan kemanusiaan akan selalu menjadi hal berharga yang kami kenang. Para pendengar yang budiman, perjalanan 10 tahun yang panjang dari Direktur Banyu dan Nona Kirana telah berakhir dengan akhir yang indah dan memuaskan, meninggalkan banyak kesan mendalam di hati kita. Mungkin melalui kisah ini, kita menyadari bahwa kehidupan manusia selalu penuh dengan kejutan tak terduga. Hari ini bisa berada di puncak kesuksesan, tetapi besok bisa jatuh ke jurang yang paling dalam. Oleh karena itu, pelajaran terbesar yang bisa kita ambil adalah kekuatan ajaib dari kebaikan hati. Sebuah tindakan bantuan kecil, sebuah pembelaan yang tepat waktu ketika orang lain terpuruk, tidak hanya menyelamatkan martabat tetapi terkadang juga dapat menyalakan masa depan yang cerah bagi mereka. Lebih dari itu, kisah ini juga menanamkan kepercayaan yang kuat pada hukum karma. Di dunia ini, apa yang kau tanam, itulah yang akan kau tuai. Mereka yang hidup dengan tipu muslihat, menginjak-injak orang lain, pada akhirnya akan menghadapi hukuman paling berat dari hati nurani dan hukum. Sebaliknya, mereka yang hidup dengan welas asih, tahu menghargai penolongnya, meskipun harus melalui berbagai badai dan cobaan, pada akhirnya akan menemukan pelabuhan damai yang pantas mereka dapatkan. Mari kita selalu menjaga hati yang hangat, sepasang tangan yang siap berbagi. Karena siapa tahu, kebaikan yang kau berikan hari ini akan menjadi pelampung penyelamat bagi hidupmu di tengah badai esok hari. Terima kasih para pendengar yang budiman telah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan menemani kisah ini. Sampai jumpa.